AC-nya kena sinar matahari langsung ke panas. Maka dibuka, begitu dibuka langsung mendung, langsung hujan. Lah untuk mengenang itu, selepas itu mungkin tahun 600 Hijriah, untuk mengenang itu ketika dibangun kubah hijau itu, maka untuk kenangan itu masih disisakan bukaan kecil untuk kenangan sejarah. Seperti bukaan, betulnya nggak ada bukaannya. Seperti ada bukaan dulu pernah ada kenangan bahwa selesai masalah dengan membuka makomnya Nabi kepanasan langsung turun. Di bawah makom hijau itu kita pernah baca Quran. Di antara isinya Quran 114 surat. Monggo Pak Imdad, sampai saya ini Pak Imdad, Mursyid Tarekat Qadiriyah. Tarekatnya kerajaan Pontianak ya. Katanya. Ini. Monggo Pak Imdad, saya sini Pak Imdad. Sini. Maksudnya orang borong. Orang kerangkil. Ya Allah. Kita pernah baca Quran isinya 114 surat. Di antara surat itu namanya surat Hujurat. Surat kamar-kamarnya Nabi. Jadi rumahnya Nabi itu begitu sederhana sampai disebutkan dalam Al-Quran bukan sebagai rumah, sebagai kamar. Dan ukurannya mirip-mirip, kurang lebih cukup untuk 4 kuburan. Kalau orang berdiri kemudian meraih atapnya akan sampai ke atap. Itu rumah Nabi, diantaranya di bawah kubah hijau beliau. Ini rumahnya Sayyidah Aisyah, rumahnya Ummu Salamah, rumahnya Sayyidah Fatimah, satu lagi kalau saya nggak salah Maimunah. Walaupun makamnya dari rumah yang hanya cukup untuk 4 kuburan, kuburannya beliau sendiri, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kemudian masih sisa satu untuk Nabi Isa, telah tersebar hidayah ke seluruh alam. Ya rumah beliau dengan rumah kita masih luasan rumah kita lah. Maka kita ini jangan, saya ini miskin nggak punya duit, rumahnya ini rumahnya Nabi begitu sederhana. Dari situ turun ayat-ayat Quran untuk memberikan bimbingan kepada umat. Di rumah Nabi ini disebutkan dalam Al-Quran berkali-kali. Yang resminya surat Hujurat. Kemudian disebutkan lagi dalam surat Al-Ahzab, wa qarna fi buyutikunna. Kalian para istri Nabi jangan pergi-pergi dari rumah, banyak waktu di rumah. Kemudian diceritakan di dalamnya ada amalan taklim membaca Quran dan hadis. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatil wal hikmah. Ini di bawah kubah itu. Maka semua hadirin wal hadirat nggak punya alasan untuk nggak fikir seluruh alam. Dari rumah-rumah yang begitu sederhana tersebar hidayah seluruh alam. Rumah istri Nabi yang tercinta yang Nabi wafat di situ ya hanya cukup untuk 4 kuburan. Di antara pelajaran hari ini dari hujuratnya Nabi tersebar hidayah seluruh dunia. Kita sering dengar Madinah Munawwarah itu yang mana aja sih Pak? Kurang lebihnya mayoritas cerita-cerita mengenai Madinah. Rumahnya Sayyidina Abu Bakar, rumahnya Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, rumahnya Asyarah Mubasyarah bil Jannah, rumahnya orang Ansor. Itu hampir semua kegiatan mayoritas ada di yang terpagar ini. Mungkin kebun-kebunnya agak jauh ya, tapi kalau kegiatan-kegiatan di sini. Maka itulah yang dikatakan qaryatun ta'kulul qura, kampung kecil tapi berkahnya sampai ke Temboro. Allah. Qaryatun ta'kulul qura. Sampai ke Temboro. Qaryatun ta'kulul qura. Tempat boleh kecil tetapi berkahnya jangan kecil. Biar nggak kecil gimana? Ikut arahan Islam yang telah dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini masjid ini ketika Nabi kita datang pertama kali luasnya 30 kali 35. Kurang lebih 1050 meter saja. Kemudian meluas sampai sekarang luasnya bangunannya 9 hektar 800 meter. 9,8 hektar. Di Masjid Nabawi ini 9,8 hektar. Kalau Al-Masjid di Temboro separuhnya itu. Oh. Nyabang Madinah. Lah di sini ini kita sering baca kitab Fathul Qorib ya. Tidak ada selepas Abu Bakar dan Umar yang kuburnya lebih dekat kepada kubur Nabi melebihi Abu Suja. Beliau doa, ya Allah, kalau memang ada hambamu yang engkau bolehkan untuk dikubur paling dekat dengan Rasulmu, jadikanlah itu. Saya doa terus sampai Allah akhirnya gerakkan hamba-hambanya waktu itu. Ceritanya panjang sampai akhirnya beliau dikuburkan di dekat pintu Jibril. Ya. Ini Abu Suja Fathul Qorib itu hebat banget. Maka kalau kita baca Fathul Qorib itu diantara karomahnya beliau dikubur paling dekat dengan Rasulullah di kalangan umat selepas para sahabat. Bahkan melebihi banyak sahabat dalam urusan kedekatan makomnya. Ini sekelumit cerita. Ya, tiap hari perbanyak untuk salam pada Nabi, terus mengatakan 3 hal tadi, kemudian kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Yang diantara wasiatnya Nabi, kalau saya nanti mati, ikutilah Abu Bakar dan Umar. Di antara sikapnya Abu Bakar adalah paling sayangnya umat kepada umat. Orang itu kalau sayang pada umat disayangi oleh Allah. Kalau paling sayang berarti paling disayang. Jadi orang itu kalau pengen tahu saya ini disayang oleh Allah apa tidak, lihat dirinya itu seberapa sayangnya kepada umat. Dan tidak ada sayang yang melebihi mikirkan bagaimana umat itu dapat ridhonya Allah. Nabi bersabda, arhamu ummati bi ummati Abi Bakar. Umatku yang paling sayang pada umatku adalah Abu Bakar. Maka di antara cara niru Abu Bakar, latihan nyayangi umat. Kita berdakwah, keliling, ziarah tetangga, ngobrol-ngobrol. Jangan lupa menyampaikan keuntungan-keuntungan agama. Supaya kita latihan menyayangi diri kita dengan cara menyayangi umat biar Allah sayang pada kita. Di antara sikapnya Abu Bakar adalah benar-benar susah kalau agama itu merosot. Ayang kusudiru wa ana hayyun. Saya nggak terima agama merosot sedangkan saya masih hidup. Semampu saya usaha bagaimana agama itu utuh, nggak ada kurang. Insyaallah kita semuanya niat. Insyaallah. Ya, nanti yang kumpul terlalu banyak nanti diusir. Ya, insyaallah. Oke, hubungan. Insyaallah semuanya niat. Dari sini Rasulullah telah berangkat sendiri selama 10 tahun dan selalu membawa istri 25 kali. Allah. Ini dalilnya jamaah masturat. Selama Rasulullah di sini tidak kurang dari 100 rombongan beliau kirim untuk menyebarkan hidayah ke seluruh bumi. Maka berarti kalau dihitung setiap 2 bulan sekali dikirim rombongan besar. Di antara rombongan besar ke Tabuk ada yang mengatakan jumlahnya 70.000. Kemudian Nabi wafat, diteruskan Sayyidina Abu Bakar. Dalam masa 2 tahunan setengah Sayyidina Abu Bakar mengislamkan sebagian Persia, sebagian Romawi. Dari masjid ini dikirim. Kemudian diteruskan Sayyidina Umar 10 tahunan, tambah luas lagi yang ke Eropa. Dan Persia semuanya masuk Islam. Sampai Rusia. Masya Allah. Ini adalah dari berkahnya Madinah Al-Munawwarah. Yang diantara namanya Sayyidatul Buldan, pimpinannya seluruh negeri. Pengaturan Islam dari Madinah Fathu Mekah. Kemudian sampai Khulafaur Rasyidun yang ketiga, pengaturan semuanya di Madinah.
Begitu Sayyidina Ali pindah ke Irak. Zaman Sayyidina Muawiyah pindah ke Syam, ke Damaskus. Terus kemudian pindah lagi Daulah Abbasiyah rata-rata di Irak. Kemudian pindah lagi ke Turki 700 tahunan. Kemudian akan datang suatu masa dan pengaturan di akhir zaman di Madinah. Sebaiknya mengatakan, sekian banyak hadis mengatakan pengaturan Islam di akhir zaman di antara tempatnya Yaman. Maka akan ada waktu Yaman akan menjadi pusat pengaturan Islam. Dan itu belum pernah terjadi, akan terjadi. Lebih 150 hadis katanya begini, kata para sebagian hadis. Kemudian lepas itu akan ada pengaturan pindah ke Palestina. Zamannya Imam Mahdi, zamannya Nabi Isa awal-awal. Kemudian pindah, kemudian Nabi Isa menikah. Nabi Isa akan menikah. Menikah dan punya keturunan. Lepas itu ke Madinah lagi. Nabi bersabda kurang lebihnya dalam riwayat Abu Bakar, tidak ada nabi pun kecuali akan wafat di tempat yang dia suka wafat di situ itu dan harus dikuburkan di situ. Kecuali nabi yang wasiat untuk dipindah. Maka akan ada satu kejadian Nabi Isa datang ke sampingnya Nabi kemudian wafat di situ. Dan akan dikuburkan di antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Maka kalau kita tadi ziarah, selepas kita ziarah Nabi, kita akan melangkah sedikit baru sampai ke Sayyidina Abu Bakar. Jadi Islam itu sampai tempat pimpinan terakhirnya pun sudah disiapkan di sini. Lah tandanya hari akhir adalah kalau Madinah sudah didominasi warna putih. Ketika Dajjal nggak bisa masuk ke Madinah, dia bilang pada teman-temannya, itu loh istananya Ahmad, istana berwarna putih. Jadi Masjid Nabawi dan sekitarnya akan begitu indah sampai Dajjal mengatakan indahnya seperti istana yang berwarna putih. Coba kita foto Madinah. Nanti kan didominasi warna putih. Berarti zaman kejayaan Islam itu sudah dekat. Maka kalau kita berdakwah, prospeknya cerah. Buka pesantren, prospeknya cerah. Majelis zikir, prospeknya cerah. Karena Madinah sudah memutih. Al-Fatihah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Astaghfirullah. 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 Astaghfir li ya Rasulullah. Astaghfir li ya Rasulullah. Assalamu alayka wa rahmatullah ya Aba Bakar. Assalamu alayka wa rahmatullah ya Umar. Rasakan kita ini punya panutan tertinggi kita Sayyidina Rasulullah. Beliau menyuruh kita ikut Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina di antara kehidupan beliau begitu. Nah, di antara arahan dari Sayyidina Umar yang masyhur adalah mementingkan sholat 5 waktu. Sayyidina Umar sudah menjelang wafat, pingsan, dibangunkan sudah nggak bisa, sudah koma. Orang-orang bilang nggak ada di dunia ini yang lebih dicintai Sayyidina Umar mengenai amalan melebihi sholat. Beritahu BCI mengenai sholat nanti kan langsung bangun. Umar sudah waktunya sholat. Kalau nggak salah sholat zuhur waktu itu, langsung beliau bangun. Kemudian beliau sholat dalam kondisi dari perut beliau yang ditusuk oleh Abu Lu'lu' itu keluar darah mancur-mancur. Beliau sholat. Itu akhir kehidupan. Dan sebelum beliau wafat, kepala beliau di pangkuannya putra beliau Abdullah ibn Umar. Beliau bilang kepada putranya, letakkan kepala saya di tanah. Saya pengen Allah sayang kepada saya. Saya nggak pengen dimanja-manja. Saya pengen sebagai hamba Allah mau wafat kepala saya nempel di tanah. Kemudian beliau wafat. Pesan beliau adalah diantaranya yang sering beliau ulang-ulang mementingkan sholat, dan itu beliau praktekkan dalam kondisi beliau sudah koma, bangun langsung sholat.
sekian abad selepas Sayyidina Umar wafat, terjadi banjir di Madinah. Akhirnya dari jejer 3 makom tadi keluar kaki yang masih utuh seakan-akan baru dikubur. Maka orang-orang pada terkejut, apa ini kakinya Rasulullah ini? Apa kakinya Rasulullah ini? Akhirnya para ulama kumpul, dilihat dari jejerannya kuban, ini bukan ini kakinya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sekian abad selepas itu muncul kaki beliau karena kegerus banjir. Akhirnya dari situ diperbarui sekarang jadi terawat banget, tidak bisa banjir sampai situ. Sayyidina Umar diceritakan tadi. Itulah diantara tandanya kalau orang itu punya derajat syahid adalah wafatnya enggak membusuk. Karena dia ini hidup, orang hidup masa membusuk. Itu bukan berarti yang membusuk tidak punya derajat di sisi Allah, gitu ya. Maka kalau orang pergi ke Madinah, kata Ibnu Hajar, hanya untuk niat hijrah kepada Nabi dan kepada Allah, sebagaimana dalam ayat itu, dia dapat pahala hijrah sebagaimana zaman Nabi. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih tsumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu. Panutan hidayah itu 4. Pertama para anbiya, yang kedua para siddiqin, yang ketiga para syuhada, yang keempat para sholihin. Program kita terserah kakinya masing-masing. Kita akan, kalau saya niat akan ke Baqi. Di sana ada 10 ribuan sahabat dan keluarganya Nabi mayoritas di sana. Bagi yang mampu mungkin Baqinya, lepas Baqi saya niat untuk berjalan kaki 4 kiloan. Kalau dari sini mungkin 5 kiloan lebih ke Kuba. Jadi itu risikonya nggak dapat sarapan di hotel. Maka bagi yang mampu saja. Rasulullah selepas bangun Kuba, setiap hari Sabtu beliau kadang-kadang naik kendaraan, kadang-kadang berjalan mengziarahi Masjid Kuba. Ini katanya ya ziarah dulu, ini dalilnya jauhlah juga. Walaupun Madinah sudah hidup, jauhlah lagi ke sana untuk nengok makalah yang dulu pernah dihidupkan oleh Nabi. Allah, anallah bihi, subhanallah.